Jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam Fakta Film di Tribun Lampung. Kalau episode sebelumnya kita sudah membahas tentang film Keluarga Cemara, pada episode kali ini Mutiara akan membahas tentang film animasi yang terkenal yang sedang tayang di bioskop tanah air. Ya, ada kabar gembira bagi para penggemar animasi Minion. Makhluk kuning yang menggemaskan yang menjadi bintang dari franchise Despicable Me ini kembali menyapa para penggemarnya melalui film layar lebar terbarunya yang berjudul Minions: The Rise of Gru. Film ini sendiri merupakan film spin-off dari film Minions yang sukses meraih box office pada 2015 lalu. Sehingga bisa dikatakan kalau film ini merupakan prequel dari film Minions karena menceritakan tentang perjalanan para Minions dari awal. Karena selama ratusan dan ribuan tahun, geng makhluk kuning itu atau Minions ini telah mencari penjahat untuk menjadi pemimpin mereka. Pada akhir film diceritakan kalau Minions ini bertemu dengan Gru. Ya, pada akhir film ini mereka bertemu dengan seorang pria bernama Gru. Dan para Minions ini menemukan tuan mereka dalam diri seorang Gru. Dalam semua seri waralaba sebelumnya, kita hanya melihat sosok Gru ini adalah sebagai seorang pria yang mengadopsi 3 anak dan menikahi seorang wanita. Lalu Gru memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya sebagai seorang penjahat. Nah, dari seri kelima ini tentang menjelajahi masa kecil dan tahun-tahun awal Gru serta mengungkapkan bagaimana Gru bisa menjadi penjahat super yang kita lihat di seri Despicable Me. Adapun ceritanya sendiri itu berawal dari tahun 1970-an, di mana pada saat itu Gru masih berusia 12 tahun. Lalu Gru mencoba untuk bergabung dengan sekelompok penjahat super yang disebut dengan Vicious Six atau Vicious 6. Hal itu dilakukan setelah mereka sukses menggulingkan pemimpin mereka, yakni petarung legendaris bernama Wild Knuckles. Untuk membuktikan dirinya kepada kelompok ini, Gru akhirnya memutuskan untuk mencuri batu berharga dengan bantuan para minionnya. Tapi ternyata untuk menjadi penjahat super tidak semudah yang dipikirkan oleh Gru. Gru pun akhirnya melarikan diri dan menyeret para minion bersamanya. Lalu Gru pun menyadari bahwa ia telah menjadikan dirinya musuh dari kejahatan tertinggi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan Gru pun terus melarikan diri bersama dengan para pengikutnya yang tak kenal takut, yaitu Minions. Lalu seperti apa kelanjutannya? Nah, kalau yang penasaran boleh langsung tonton filmnya di bioskop terdekat di rumah atau di kota Anda ya. Nah, dan bila kita membicarakan tentang pemerannya di film Minions: The Rise of Gru, Steve Carell kembali menjadi pengisi suara karakter Gru. Lalu Pierre Coffin menyuarakan suara Minion. Lalu ada pendatang baru nih di seri ini. Salah satunya adalah Taraji P. Henson yang menyuarakan pemimpin geng yang baru diangkat Belle Bottom. Bersama dengan Michelle Yeoh sebagai Master Kou, seorang pejuang kungfu yang membantu Minion dalam pencarian mereka. Nah, kurang lebih itu adalah cerita singkat dari film Minions: The Rise of Gru. Dan kali ini kita akan mengulik
satu hal yang menarik atau fakta menarik dan unik di balik film Minions The Rise of Gru. Ya, Tribuners di rumah pasti tahu mengenai karakter lucu Minions, di mana dia ini memiliki karakter dengan warna kuningnya, suara lucunya, dan tingkah-tingkah kocaknya ketika di film. Dan Minions ini merupakan salah satu animasi yang digemari oleh berbagai kalangan, baik anak-anak hingga orang dewasa. Tapi, tahukah Tribuners kalau salah satu pencipta karakter Minion yang populer itu masih memiliki keturunan Indonesia? Wah, sungguh luar biasa ya. Penasaran siapa dia? Ya, dia adalah Pierre Coffin yang memegang peranan penting dari terciptanya animasi Minions. Terlahir dengan nama Pierre Louis Padang Coffin, ia lahir pada tanggal 1 November 1967 di Prancis. Salah satu pencipta ini adalah Pierre Coffin dan ternyata dia adalah masih keturunan orang Indonesia karena ibunya adalah seorang wanita berkebangsaan Indonesia yang bernama N. Hadini. Sedangkan ayahnya adalah seorang diplomat Perancis yang bernama Yves Coffin. Namun ketika Pierre berusia 17 tahun, orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Kemudian ibunya Pierre dia memutuskan untuk kembali ke tanah air, tepatnya di Indonesia. Sejak saat itulah Pierre bersama dengan ayah dan kakak perempuannya yakni Mary Claire berpisah dengan ibunya. N. Hadini atau perempuan dengan nama lengkap Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin terakhir tinggal di sebuah panti ureda di Ungaran, Jawa Tengah. Sejak masih remaja, Pierre ini memang bercita-cita untuk menjadi seorang pembuat film. Namun dikarenakan dia memiliki keterbatasan karena dia tidak memiliki kamera yang bagus seperti teman-temannya, akhirnya dia memutuskan untuk merealisasikan ide-ide pemikirannya itu dia tuangkan ke dalam sebuah gambar. Lalu pada suatu saat Pierre bertemu dengan seorang animator yang memberitahunya tentang sekolah komunikasi visual bernama Goblins. Lalu Pierre pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke sekolah Goblin. Jalan Pierre ternyata memang untuk berkarya di dalam film animasi. Sukses yang diraih oleh film Despicable Me ketika pertama kali dirilis pada 2010 ternyata justru memicu banyak permintaan untuk peluncuran sequel berikutnya. Seperti dilansir dari laman Bloomberg, film Despicable Me 2 yang diproduksi bersama Universal Studio dengan Illumination Entertainment telah meraih pemasukan sebesar 83,5 juta US dollar dalam pekan pertama. Dikutip dari VOA Indonesia, saat ditanyai mengenai kebenaran apakah Pierre berdarah campuran antara Indonesia dan Prancis dan apakah Pierre adalah putra dari N. Hadin, Pierre pun menjawab, ya, memang Pierre merupakan seorang pria yang memiliki darah Indonesia dan juga Prancis. Bahkan Pierre pun menceritakan kalau dirinya merasa aneh karena belum pernah membaca karya-karya ibunya, di mana karya ibunya itu masih berbahasa Indonesia, tidak diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Jadi akhirnya dia pun belum pernah membaca buku-buku tulisan dari ibunya. Pierre menuturkan sampai saat ini dia masih teringat dengan irama musik tradisional khas Indonesia dan menurut Pierre, makanan Indonesia merupakan hidangan yang paling enak di seluruh dunia.
Pire menceritakan bagaimana ketika itu di masa kecilnya ia sering dibawa ibunya ke kedutaan besar Indonesia di negaranya. Nah, ketika itu Pire itu didengarkan dengan irama musik tradisional khas Indonesia. Ia juga mendengar bahasa Indonesia dan menurutnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah seperti alunan musik. Ketika menyuarakan Minions dalam Despicable Me, Pire pun menggunakan beragam bahasa dan setiap kata-kata lucu yang digunakannya itu digunakan untuk menarik perhatian para penonton. Nah, salah satu kalimat menarik atau dari bahasa Indonesia yang digunakan Pire dalam film Minions adalah kata terima kasih. Nah, sutradara yang rendah hati ini menganggap kesuksesannya itu bukanlah hal yang utama. Baginya kebahagiaan justru didapatkan dari keluarganya. Menurutnya kebahagiaan itu didapatkan ketika ia bisa bersama-sama dengan istri dan juga anak-anaknya, di mana dia bisa menghabiskan waktu bersama dan juga bermain bersama adalah salah satu kebahagiaan yang paling penting. Nah, ada satu hal lagi yang memang tidak bisa dilupakan nih oleh Pire. Ternyata Pire itu sangat menyukai salah satu makanan khas dari Indonesia, yaitu nasi goreng. Nah, Pire menyatakan kalau nasi goreng adalah salah satu menu andalan atau makanan khas Indonesia yang sangat favorit baginya. Wah, tadi kita sudah cerita tentang bagaimana film Minions terbaru dan juga bercerita tentang tokoh di balik film Minions yang memiliki peranan penting dan juga ternyata dia masih keturunan orang Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Memang banyak sekali orang-orang Indonesia yang berkarya tidak hanya di tanah air tapi juga di negara lain yang mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karyanya, salah satunya berupa film yang telah dibuktikan oleh Pire. Nah, mungkin itu saja pembahasan Tribuners bersama dengan Mutiara tentang film Minions terbaru dan juga fakta unik di balik film Minions. Dan jangan lupa untuk terus saksikan fakta film hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan sampai jumpa bersama Mutiara di fakta film selanjutnya.